Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang linear programming metode grafik dengan studi kasus penentuan kebijakan dalam penanaman benih. Dan mata kuliah yang diampu yaitu penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kelompok 4, Paralelde, Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, semester ganjil 2023-2024. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Di sini saya Alfiani Damayanti dengan NPM 22032010159 sebagai ketua. Saya Putri Wahyu Waluyo dengan NPM 22032010163 sebagai wakil ketua. Saya Izara Suna Aruji dengan NPM 22032010188 sebagai anggota. Saya Serwan Clarissa dengan NPM 220320100153 sebagai anggota. Saya Roro Anggiratnawati dengan NPM 220320101049 sebagai anggota. Jadi, persoalan kelompok kami yaitu seorang petani memiliki lahan pertanian seluas 8 hektar. Petani tersebut akan menanam lahan tersebut dengan tanaman padi dan jagung. Dari 1 hektar tanaman padi dapat dipanen 3 ton padi, sedangkan dari 1 hektar jagung dapat dipanen 5 ton jagung. Petani tersebut ingin memperoleh hasil panen tidak kurang dari 30 ton. Jika biaya menanam 1 hektar tanaman padi adalah Rp900.000 dan biaya menanam 1 hektar tanaman jagung adalah Rp500.000, tentukan kebijakan yang harus dilakukan oleh petani tersebut agar total biaya yang dikeluarkan minimum. Untuk penyelesaiannya, luas lahan padi X1 sebesar 1 hektar, luas lahan jagung X2 sebesar 1 hektar, dan kapasitas total luas lahannya sebesar 8 hektar. Untuk hasil panennya, hasil panen padi X1 sebesar 3 ton, untuk hasil panen jagung X2 sebesar 5 ton, dan kapasitas total hasil panennya 30 ton. Untuk biaya padi X1 sebesar 900.000 dan biaya jagung X2 sebesar 500.000. Nah, di sini didapatkan fungsi tujuan yang diminimumkan. Z sama dengan 900.000 X1 plus 500.000 X2 dengan batasan X1 plus X2 kurang dari sama dengan 8, jika X1 plus 5X2 lebih dari sama dengan 30, X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Berikut merupakan grafik yang didapatkan dari penyelesaian. Didapatkan nilai X1 lebih besar dari sama dengan 0 dengan arah arsiran ke kanan. Kemudian didapatkan nilai X2 lebih besar dari sama dengan 0 dengan arah arsiran ke atas. Kemudian dapatkan nilai X1 plus X2 sama dengan 8 dengan nilai X1 sama dengan 8 dan X2 sama dengan 8 dengan arah arsiran ke bawah. Dan nilai 3X1 plus 5X2 sama dengan 30 dengan nilai X1 sama dengan 10 dan X2 sama dengan 6 dengan arah arsiran ke atas. Kemudian didapatkan titik A dengan koordinat 0,8, titik B dengan koordinat 5,3, dan titik C dengan koordinat 0,6. Kemudian untuk titik A didapatkan X1 sebesar 0 dan X2-nya sebesar 8. Kita masukkan kebersamaan Z sama dengan 900.000 dikali X1 ditambah 500.000 dikali X2 sama dengan 900.000 dikali 0 ditambah 500.000 dikali 8, dihasilkan nilai Z sebesar 4 juta. Kemudian untuk titik B, X1 dan X2-nya belum diketahui. Kemudian kita mencari X2 terlebih dahulu dengan cara mengeliminasi persamaan 3X1 ditambah 5X2 sama dengan 30, kemudian dikalikan 1 dengan persamaan X1 ditambah X2 sama dengan 8, kemudian dikalikan 3. Kemudian didapatkan X2 sebesar 3. Setelah kita mendapatkan X2, maka kita mencari X1 dengan cara memasukkan X2 ke persamaan X1 ditambah X2 sama dengan 8, kemudian didapatkan X1-nya sebesar 5. Setelah kita mendapatkan X1 dan X2,
Kita masukkan ke persamaan Z sama dengan 900.000 dikali X1 ditambah 500.000 dikali X2 sama dengan 900.000 dikali 5 ditambah 500.000 dikali 3 sama dengan 4.500.000 ditambah 1.500.000, maka dihasilkan nilai Z sebesar 6 juta. Kemudian untuk titik C didapatkan X1 sebesar 0 dan X2-nya sebesar 6. Kemudian kita masukkan ke persamaan Z sama dengan 900.000 dikali X1 ditambah 500.000 dikali X2 sama dengan 900.000 dikali 0 ditambah 500.000 dikali 6. Dihasilkan nilai Z sebesar 3 juta. Jadi yang dipilih yaitu titik C karena menghasilkan nilai Z yang paling minimum. Jadi, kesimpulannya yaitu petani tersebut sebaiknya mengambil kebijakan dengan hanya menanam jagung seluas 6 hektar agar total biaya menanam yang dikeluarkan minimum sebesar 3 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.